مرحبا أهلا النوادي. Dan memang ulama India termasuk ulama yang sejak zaman dulu, terutama di masa Syekh Dahlawi. Syekh Dahlawi inilah salah satu tokoh ulama India yang menghidupkan kembali ilmu-ilmu hadis di India. Beliau belajar di Hijaz kepada Syekh Ibrahim Al-Qurdi. Kemudian kembali ke India, beliau hidupkan ilmu hadis. Dan sampai hari ini tidak pernah terputus ulama-ulama India yang ahli di dalam ilmu hadis. Himayatu ilmu hadis. Mereka itu seperti orang yang menjaga ilmu hadis. Kiai Haji Maimun Zubair, Allah yarham, itu dalam tafsir beliau Kalla Saya'lamun yang ditulis oleh muridnya, mengatakan bahwa agama Islam ini agama internasional. Makanya ulamanya itu harus berpindah-pindah dari satu negara ke negara lain, tidak stuck di satu negara saja ulama-ulamanya. Dia harus tersebar secara internasional ulama-ulama. Dan itu memang terbukti. Ya, kita lihat dari generasi ke generasi itu ulama yang bermunculan tidak hanya berada di satu wilayah tertentu, tapi dia merata. Yang hebatnya sampai ke negara ajam seperti Rusia di masa itu, ya, Uzbekistan dan sekitarnya. Itu muncul ulama-ulama yang menjaga keilmuan Islam. Salah satu imam besar yang diakui keilmuannya yaitu Syekh Muhammad Zahid Al-Kautsari. Dalam kitabnya Maqalatu Al-Kautsari, beliau terkenal sebagai ulama yang pakar di bidang hadis, begitu juga di ilmu kalam. Bahkan dijuluki sebagai Al-Imam Abu Hasan Asy'ari di zamannya. Abu Hasan Al-Asy'ari fi zamani, guru daripada Syekh Abdul Fattah Abu Guddah dan beberapa ulama lainnya. Beliau katakan dalam kitab Maghalat beliau bahwa ilmu hadis ini sumber awalnya ada di Hijaz. Ya, karena memang disitulah Nabi Muhammad SAW mendidik para sahabat, para ahlul bait, mulai yang ada di kota Makkah dan di kota Madinah. Ini awal keilmuan hadis berkembang. Tapi waktu berjalan berpindah ke Syam, ya, ke wilayah Syam. Situ ada Suria, ada Palestina, ada Jordania, ada Libanon dan yang ada di wilayah tersebut. Kemudian berpindah ilmu hadis itu ke wilayah Irak dan Persia. Ya, kita kenal para imam-imam ahli hadis yang ada di Irak dan di Persia sangat banyak di masa itu. Kemudian berpindah ilmu hadis itu ke negeri yang disebut Ma Wara'an Nahar, negeri yang terletak di balik sungai. Di situ wilayah Rusia, ada Uzbekistan dan sekitarnya. Disitulah muncul Imam Bukhari, muncul Imam Al-Kalabadi, kemudian juga ada Ad-Darimi. Itu wilayah Mawaran Nahar. Kemudian dia berpindah lagi di wilayah-wilayah lainnya seperti Mesir, muncul Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani yang bermukim di Mesir, walaupun leluhurnya orang Palestina. Al-Imam Suyuti dan para imam lainnya, As-Sakhawi dan lainnya. Kemudian berpindah lagi ilmu hadis itu di masa-masa akhir, berpindah ke India. Walaupun tidak sepopuler, tapi kitab-kitab syarah Kutubus Sittah semuanya disyarahi oleh ulama India. Seperti misalnya kitab Sahihul Bukhari, itu disyarahi oleh Syekh Al-Kashmiri, judulnya Faidul Bari. Kemudian ada Syekh Ibnu Syahin. Syekh Ibnu Syahin mensyarahi kitab Sahih Muslim, ya. Kemudian ada Aunul Ma'bud, syarah Sunan Abi Daud, ulama India, Syekh Syamsul Haq.
Kemudian ada kitab Tuhfatul Ahwaj, Syarah Sunan Tirmizi, ditulis oleh Syekh Muhammad Abdurrahman Al-Mubarakfuri. Syarah Sunan An-Nasai ditulis oleh ulama bernama Syekh Wahiduddin, berjudul Rawdur Ruba. Kemudian ada Syarah Ibn Majah, ditulis oleh Syekh Fakhrul Hasan Al-Hindi. Bahkan terakhir ulama besar asal India menggabungkan semua kitab hadis induk Kutubus Sittah itu dijadikan satu kitab berjudul Kanzul Ummal fi Sunanil Af'al wal Aqwal. Kurang lebih ada 18 jilid. Beliau menghimpun semua Kutubus Sittah. Kurang lebih ada 50.000 hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan dibuat babnya bab fikih, Al-Murattab alal Abwabil Fiqhiyah. Beliau nukil dari kitabnya Imam Jalaluddin As-Suyuti yang lahir 849 Hijriah, wafat 911 Hijriah, yaitu Jam'ul Jawami' dan Al-Jami' As-Saghir. Kitab ini juga menghimpun Kutubus Sittah. Yang Jam'ul Jawami' secara keseluruhan, Al-Jami' As-Saghir diringkas. Syekh Ali Al-Muttaqi Al-Hindi, beliau menghimpun kembali kitab-kitab tersebut, dijadikan satu kitab yang terkenal berjudul Kanzul Ummal. Beliau ulama India. Nah ini, jadi ulama India punya peran sangat penting di dalam mensyarahi hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya lewat tulisan, bahkan juga lewat institusi pendidikan. Ada universitas pertama yang didirikan di India, itu Darul Ulum, ya, Deoban, ya. Itu kampus pertama yang ada di India. Bahkan dijuluki sebagai Azharnya India. Didirikan oleh salah satu tokoh ulama besar India pada masa namanya Syekh Muhammad Qasim. Nah, Syekh Muhammad Qasim ini hidup di masa penjajahan Inggris, karena India waktu itu dijajah oleh Inggris. Negara Islam yang nantinya seperti Pakistan, ya, Kashmir, itu masih satu dengan India pada waktu itu, masih satu. Dan jumlah kaum muslimin di India sangat besar. Kalau digabung lebih banyak dari Indonesia. Misalnya Pakistan, Muslim Pakistan, India, apalagi Kashmir, Bangladesh, digabung ini semua, jumlah mereka sangat besar. Bahkan bisa lebih besar dari kaum muslimin yang ada di Indonesia, karena jumlah penduduknya besar di sana. Nah, didirikan tuh Syekh Muhammad Qasim. Ketika kembali ke India, dia melihat kaum muslimin India ini sudah kehilangan jati diri sebagai seorang muslim. Apalagi sudah ada penjajah Inggris, budaya mereka dibawa. Orang sudah jauh dengan agama. Beliau sebagai seorang yang soleh merasa sedih menyaksikan hal itu. Akhirnya setiap malamnya itu beliau menangis menyaksikan keadaan kaum muslimin di India yang jauh dengan nilai-nilai agama Islam. Akhirnya beliau menangis setiap malam. Dapat kesempatan beliau tidur di waktu malam itu. Saat itu juga beliau bermimpi berjumpa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Nabi membuat garis di satu lokasi. Nabi buat garis, terus Nabi katakan dengan isyarat, bangun sekolah di sini. Jadi Nabi yang buat tuh lokasinya dalam mimpi itu. Ya, kamu dirikan madrasah di sini. Beliau bangun dari tidurnya, karena dalam mimpi itu jelas beliau tahu lokasinya di mana. Maka ketika beliau bangun tidur besok harinya itu, beliau pergi ke tempat itu. Subhanallah, itu sudah ada garis sebagaimana dalam mimpinya. Ya, jadi Rasulullah SAW memberikan garis tersebut, lokasi untuk didirikan madrasah tersebut, yang nanti kelak dikenal dengan Darul Ulum. Nah, nama kampungnya itu Deoban, sehingga terkenal Darul Ulum Deoban.
Itu Sultan Bacan yang saat ini itu alumni Darul Ulum Deoban, tapi cabang Amerika. Tahu cabangnya berapa sekarang sekolahnya ini? Sekolah ini waktunya madrasah awal didirikan, gurunya satu, muridnya hanya satu. India ini zaman penjajahan Inggris didirikan pada tahun 1867 masih, ya, cukup lama. Pertama didirikan sekolah tersebut, gurunya hanya satu orang, muridnya hanya satu. Inilah orang-orang ikhlas, gak lihat jumlah. Yang penting sudah usaha. Allah gak nilai jumlah keberhasilan, gak. Kalau dinilai keberhasilan, ya, orang berdakwah harus berhasil, maka ada nabi yang gagal. Ada Nabi Syam'un namanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah tertawa. Terus sahabat bertanya, "Wahai Rasul, kenapa engkau tertawa?" Kata Nabi, ada nanti di akhirat hari kiamat nanti, ini semua anbiya mereka akan masuk ke surga membawa umatnya. Saya lihat ada satu nabi gak ada umat, dia seorang diri, namanya Nabi Syam'un. Orang Yahudi, orang Nasrani biasa sebut Samson atau Simpson. Itu Nabi Syam'un, ya, menurut Imam Ghazali di dalam kitab Mukasyafah beliau. Apakah gagal? Tidak gagal. Dia sudah berusaha berdakwah, niatnya benar dalam dakwah, sudah berusaha, itu sudah cukup. Adapun berhasil tidak berhasil, hakikatnya itu adalah pilihan dari Allah. Yahdillah may yasha, karena Allah yang memberikan petunjuk kepada siapapun yang Ia kehendaki. Makanya awal berdiri Darul Ulum itu hanya satu orang muridnya, gurunya satu, muridnya satu. Tapi lihat, beliau yakin sudah dipilih lokasi itu oleh Nabi Muhammad SAW. Niatnya ikhlas untuk dakwah. Dia melihat kegelisahan bagaimana pemuda yang ada jauh dari nilai-nilai agama Islam, maka dia bergerak dengan sukarela, seorang diri. Lama kelamaan ada guru datang, tambah lagi murid datang, sampai akhirnya berubah menjadi universitas terkenal di dunia. Dan cabangnya hampir 100.000 cabang. Mi'atu alf kata Syekh Muhammad Awamah. Cabang dari Darul Ulum itu kalau di zaman kita ini sudah hampir 100.000 cabang. Ada di Amerika, ada di India, entah berapa banyak, di Pakistan ada, di banyak. Belum lagi murid-muridnya yang mendirikan itu sekolah-sekolah. Dan nanti cikal bakal pejuang-pejuang yang ikut andil memerdekakan India berasal dari lembaga pendidikan tersebut, Darul Ulum. Ada juga yang di namanya Darul Ulum Nadwatul Ulama di Lucknow. Nah itu kalau ada ulama yang punya gelar di belakang An-Nadawi seperti As-Said Abul Hasan An-Nadawi, itu artinya alumni lembaga pendidikan tersebut. Bukan marga, tapi itu adalah nisbat kepada lulusan alumni tersebut, namanya An-Nadawi. Ini ulama-ulama India yang punya peran sangat luar biasa.